sebagai program pengenalan sekolah berinovasi pendidikan di Banyumas Raya. Media Sekolah Banyumas siap menggelar ajang bergengsi Sekolah Populer. Telah lebih dari 90 sekolah dari tingkat SMP, SMK, dan SMA yang telah terdaftar sebagai nominasinya. Dan berikut daftar sekolah tingkat SMK yang berhasil masuk dalam 10 urutan terpopuler setelah mengikuti voting di media sosial Instagram MSB. Halo sahabat belajar, bersama aku Pinkan. Hari ini aku berada di SMK Negeri 1 Purwokerto. Yuk kita masuk. Guys, seperti biasa, sebelum kita liputan, kita laporan dulu yuk ke tata usaha. Yuk kita masuk. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Permisi Ibu, saya Pinkan dari Media Sekolah Banyumas. Bapak sekolahnya ada? Aduh, kebetulan kepala sekolah hari ini sedang tidak bersemangat. Tapi kegiatan ini semuanya sudah diserahkan kepada Bapak Mas. Silakan Mbak masuk. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bapak. Oh, selamat siang. Mbak Pinkan ya? Ya, Oh, saya oke. dari Media Sekolah Banyumas. Ya, tolong silakan dulu. Iya Pak. Gimana Mbak Pinkan? Sayang bagaimana nih Pak? Ya. Gimana nih sekolahannya saat pandemi seperti ini? Ya, baik. Untuk pandemi saat ini, SMK 1 Purwokerto tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan himbauan pemerintah, tapi pembelajaran jarak jauh, di mana siswa tetap belajar dari rumah, guru memberikan pembelajaran dari sekolah, dari tempat masing-masing dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seperti apa Pak harapan Bapak untuk siswa Banyumas? Ya, harapannya untuk siswa Banyumas untuk pembelajaran jarak jauh, siswa tetap konsisten, tetap belajar di rumah, menjaga kesehatan agar tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan sehat, tidak salah gunakan ketika
belajar di rumah untuk main-main dan lain-lain, tetap belajar sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dari sekolah dan jaga kesehatan supaya tetap berkarya. Ya Pak, bagaimana nih pesan untuk siswa Banyumas? Ya, untuk siswa Banyumas, pesan kami sebagai guru tentunya punya harapan agar siswa tetap konsisten melaksanakan pembelajaran dari rumah. Jadi apa yang diharuskan belajar di rumah, ya belajar di rumah. Jangan digunakan untuk main-main dan lain-lain, sehingga kesehatan tetap terjaga, pembelajaran tetap berjalan. Nanti jika waktunya masuk, maka nanti akan dipersilakan masuk dengan keadaan sehat. Itu harapan itu. Terakhir nih Pak, bagaimana harapan Bapak saat pandemi seperti ini terkait pendidikan? Begini, untuk masa pandemi ini, pendidikan kita itu kan pembelajaran jarak jauh. Harapan kami, sarana-sarana dari pembelajaran jarak jauh, baik dari gurunya maupun siswanya, itu sudah saling komunikasi. Ya, jangan sampai siswa tidak bisa mengakses internet dan lain-lain. Harapan kami sehingga apa yang disampaikan bisa tersalur ke siswa dengan baik. Itu harapan kami. Oh iya, satu lagi Mbak. Ya silakan Pak. Ini menjelang pembelajaran tatap muka, SMK Negeri 1 Purwokerto juga mempersiapkan semuanya atau segala-galanya yang terkait dengan protokol kesehatan. Di sini tinggal dibentuk Puskopit juga. Ya. Di sini ada persiapan-persiapan tempat sanitizer, kemudian protokol kesehatan, aturan-aturan, jaga jarak dan lain-lain itu diterapkan di sini ketika akan tatap muka. Dan harapannya untuk siswa yang masuk bisa melakukan dengan menjaga jarak sesuai dengan aturan. Baik Bapak, terima kasih atas perbincangan hari ini. Sama-sama. Oke sahabat pelajar, mari kita lanjut liputannya. Pak, mohon izin untuk review sekolahannya. Oh ya, silakan. Nanti akan ditampingi oleh Pak Seno Sekala Humas. Terima kasih Pak. Ingat ya, Iya. untuk kita sekarang mulai pelajarannya SMK 1 Purwokerto. Mbak Pinkan, ini kan luas tempatnya. Kira-kira mau ke ruangan UKS, kurikulum, atau kita mau langsung ke taman? Saya tertarik sama tamannya sih Pak. Oh, kalau gitu kita ke taman aja. Ini mau tanya nih Pak, ini dibuatnya kapan sih? Soalnya dulu Pinkan pernah kesini tapi belum ada taman sebagus ini. Oh iya, sambil kita duduk aja. Oh, iya. Ya, nanti kita saya jelaskan. Awalnya taman ini belum ada. Taman ini dulu keadaannya adalah tempat pembelajaran, gedung pembelajaran. Kemudian karena kebutuhan hijau, area hijau, kemudian kebutuhan juga untuk ruang hijau di sekolah, maka dibuat taman ini pada tahun 2019. Oh, Di 2019. pertengahan 2019 kita siswa di sini dan lingkungan di SMK 1 sudah menikmati area hijau seperti ini, dan ini juga digunakan buat pembelajaran siswa, kemudian juga buat istirahat, kemudian ini juga buat ya relaksasi buat anak-anak. Iya. Jadi satu lagi di sebelah kanan kita ini ada masjid yang sampingnya ini terbesar di Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara. Masjid ini bisa menampung kurang lebih 1.500 nantinya. Kenapa? Dan ini masjid ini juga dibangun oleh siswa SMK 1 dan juga alumni, dan juga semua guru yang ada di sini. Karena keinginan kita menginginkan supaya visi kita kan salah satunya adalah SMK 1 tetap siswa yang religius. Ya. Jadi kebutuhan ini, masjid yang megah ini dibuat untuk siswa supaya mereka bisa melakukan ibadah di
sekolah. Dibuat dari kapan nih Pak? Ini sebenarnya bangunan sudah lama karena memang swadaya karena agak lama, tapi insya Allah 2020 ini selesai. Ya, kita dari tahap yang pertama di sini, yang depan ini yang kubah, kemudian dilanjutkan yang depan ini sudah hampir selesai. Jadi mungkin 2020 ini mungkin saya paling lambat Desember lah itu bisa dimaksimalkan. Oke, sama Mbak Pinkan, kita jalan-jalan lagi, kita lihat situasi sekolah kita. Kita lihat Mbak, kita lihat tadi kita jalan-jalan di lapangan. Oh, sepi banget ya Pak sekolahannya? Ya, pertama karena memang ini lagi pandemi ini, kemudian juga ini keputusan gubernur ya, memang semua pembelajaran SMA, SMK di seluruh wilayah Jawa Tengah memang untuk saat ini hanya dilakukan secara PJJ. Kalau ini ruangan teori ya masih terkunci semuanya, tapi tetap perawatan ya tetap kita laksanakan dari segi kebersihan, kemudian perawatan gedung tetap kita lakukan biar siswa itu tidak ada di sini. Ya, karena siswa memang melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan ini sampai kapanpun kita belum tahu. Kita tinggal nunggu keputusan dari provinsi. Kalau sudah diizinkan PJJ ya maka siswa akan masuk. Maka seperti dilihat sekarang ini Mbak kan semuanya Sepi ya Pak. paling hanya guru. Memang kebijakan dari pemerintah dinas provinsi itu hanya 50% yang WFO, 50% yang lain tetap di rumah. Oke, Mbak Pinkan. Sekarang di sebelah kiri kita ada ruang UKS, di mana ruang UKS ini yang nanti kita siapkan kalau seandainya nanti pembelajaran secara tatap muka akan dilakukan. Nanti Mbak Pinkan bisa tanya-tanya dengan Bu Menik. Ya. Panggil. Terima kasih Pak. Selamat datang Mbak. Dari mana ini? Dari media sekolah Banyumas Ibu. Oh ya, selamat datang di SMK Negeri 1 Purwokerto Mbak. Silakan. Iya. Permisi Ibu. Iya Mbak, gimana? Ada yang perlu dibantu? Gimana nih Bu persiapan UKS menghadapi pembelajaran tatap muka? Ya, persiapan UKS dalam menghadapi pembelajaran tatap muka diantaranya UKS memfasilitasi suhu tubuh atau termogan, yang kedua sabun cuci tangan, yang ketiga masker. Silakan Mbak, barangkali mau melihat ruangan UKS, fasilitas UKS tersebut, monggo. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Guys, sebelum Pinkan mengakhiri liputan ini, Ibu bolehkah Pinkan diajak ke ruang kurikulum? Baik, saya antar ya Mbak, silakan. Silakan Mbak Pinkan, ini ruangan kurikulumnya. Ya, silakan Mbak Pinkan, ini merupakan ruangan dari kurikulum. Kebetulan di sini ada Pak Haryono selaku Wakabid Kurikulum. Silakan Mbak Pinkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat datang Mbak Pinkan, silakan Mbak. Saya Pinkan dari media sekolah Banyumas Pak. Gimana nih, boleh diceritain sedikit nggak tentang kurikulumnya? Iya. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Haryono. Di sini saya dipilih sebagai wakil kurikulum untuk urusan pendidikan. Ya, jadi untuk pelaksanaan kurikulum di SMK 1 selama pandemi ini, di mana untuk kegiatan proses belajar mengajar kan kita melalui pembelajaran jarak jauh ya, PJJ, di mana ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan hari ini.
Nah, berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan, kita juga melaksanakan PJJ sampai dengan tanggal 18 September 2020 dan kemungkinan tanggal 21 September insya Allah nanti akan ada kegiatan tatap muka tapi terbatas. Terus berkaitan dengan kurikulum yang dipakai itu kita mengikuti anjuran dari pemerintah, di mana yang dipakai kita pakai option yang 3, yaitu melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi intinya kami dari sekolah mempersilahkan atau mempersilahkan beberapa guru untuk memilih mana kira-kira KD-KD yang esensial atau yang memang harus diberikan ke anak-anak. Ya, jadi kami serahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu Guru. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian liputan Pinkan hari ini. Sampai jumpa di liputan sekolah selanjutnya. Sampai jumpa.